Baik teman-teman, kalau yang soal SKB ya, SKB itu kan tahun sekarang dibagi dua ya teman-teman. Ada yang CAT dan ada yang non CAT. Kalau yang CAT itu kalau saya integrasi, kalau saya persepsikan seperti tahun 2019 saya, berarti itu lebih ke psikotes yang CAT-nya. Jadi CAT khusus dari Kementerian Agama biasanya dengan sistem biasanya menguji psikotes kita. Dan pertanyaannya lebih banyak ke arah moderasi beragama. Kalau Kementerian Agama ya, kalau yang non Kementerian Agama mungkin akan berbeda lagi. Tapi setiap ada instansi pusat atau instansi bukan daerah yang menggunakan non CAT, itu pasti perspektifnya untuk menangkal radikalisme atau bahasa keren di Kementerian Agama moderasi beragama. Itu kalau yang CAT ya. Kalau yang CAT itu waktu dulu saya lebih ke arah psikotes. Kalau ada teman-teman yang melihat video ini dan lulusan CPNS 2021, coba deh komen ya bagaimana pengalaman SKB-nya ya teman-teman. Kemudian yang non CAT, nah yang non CAT ini ada dua kan teman-teman, ada wawancara dan juga ada praktek kerja. Nah kalau wawancara perspektif moderasi beragama, berarti teman-teman akan ditanya tentang pemahaman kemoderatan dalam beragamanya, pemahaman tawasudnya bagaimana, pemahaman tentang toleransinya bagaimana, pemahaman tentang radikalismenya bagaimana. Itu tujuannya supaya tidak ada nih ASN Kementerian Agama yang terpapar radikalisme. Ya, jadi harus jadi umat yang moderat kalau untuk ASN Kementerian Agama. Pilihannya bagaimana? Pertanyaan bagaimana? Teman-teman bisa cari kok, searching di Google ya. Bisa searching, bisa cari-cari juga di video TikTok di sini, banyak pasti yang sudah membahas tentang wawancara ya. Pesan saya mah poin besarnya di wawancara pasti akan membahas tentang moderasi beragama. Akan ditanya tentang bagaimana pemahaman kita dalam kehidupan sehari-hari kalau misalkan ada satu kasus, misalkan seperti kejadian kejadian yang tentang Ahmadiyah, yang tempat ibadah Ahmadiyah masjidnya di Porak-Poranda misalkan, tentang kejadian peristiwa Kanjuruhan misalkan, tentang kejadian peristiwa sulitnya membuat gereja untuk orang-orang non-muslim terutama umat Kristiani, seperti itu biasanya pandangannya. Atau bisa jadi juga pandangannya bagaimana kalau pemimpinnya beda agama, seperti itu untuk yang wawancara. Kalau yang praktik kerja, nah ini yang praktik kerja ini kaitannya dengan jabatan formasi yang teman-teman pilih. Kalau teman-teman memilih guru matematika, berarti teman-teman harus siap dengan ilmu keguruannya, ilmu pedagogiknya, dan ilmu matematikanya, ilmu profesionalnya. Ya, jadi harus siap kedua-duanya. Kalau waktu dulu saya tahun 2019 teman-teman, saya itu ditanya pengalaman saya mengajar mulai tahun berapa, sudah memberikan dampak positif apa bagi sekolah yang jadi tempat saya mengajar. Kemudian ditanya juga tentang kurikulum, mulai dari silabus bagaimana, RPP bagaimana, cara membuat tujuan pembelajaran, cara membuat indikator pembelajaran bagaimana, indikator tujuan pembelajaran bagaimana, kemudian cara menyusun struktur penilaian, bagaimana instrumennya, seperti itu. Itu sih lebih ke arah ke ilmu pedagogiknya aja. Kalau teman-teman mulai dari sekarang sudah yakin nih SKD-nya PG-nya besar dan akan masuk perankingan, siap-siap aja sih, tinggal teman-teman baca-baca aja, mulai baca-baca kurikulum, ada RPP, silabus, KIKD, kalau yang masih kurikulum 2013. Kalau yang sekarang sudah kurikulum merdeka berarti bukan RPP lagi, bahasanya ada modul ajar, ada alur tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajaran, ya, seperti itu. Ada P5RA, ada P5 pendidikan proyek pelajar Pancasila, ada PRA kalau di Kementerian Agama, proyek pelajar rahmatan lil alamin. Itu kemungkinan bisa ditanyakan juga ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman belum punya pengalaman mengajar, teman-teman harus mulai men-searching bagaimana sih pengalaman-pengalaman orang-orang yang sudah mengajar, seperti itu. Banyak kok teman-teman, di VT-VT juga pasti banyak yang sudah memberikan spill-spillnya tentang SKB. Nah kalau yang ke profesionalnya, karena saya waktu itu mengajar akidah akhlak, ya saya sharing tentang bagaimana cara saya mengajar akidah akhlak, kemudian
bagaimana metode pembelajarannya, pakai model apa aja, PBL kah, PJBL kah, DBL kah, kooperatif kah. Bagaimana waktu itu karena musim COVID ya, saya ditanya tentang bagaimana penanganan selama musim COVID, belajarnya bagaimana. Ya, saya terangkan menggunakan sistem daring dan dan Kemenak juga punya aplikasi daring tersendiri lewat learning madrasahnya. Kemudian pengolahan nilai rapot, Kemenak juga punya sistem daring sendiri namanya rapot digital madrasah. Semuanya saya terangkan teman-teman, termasuk kalau teman-teman sudah sertifikasi guru. Nah, di praktek kerja saya juga menerangkan bahwa saya sudah bersertifikat pendidik. Kemudian saya tunjukkan, ini sertifikat pendidik saya Pak, saya sebagai lulusan program pendidikan profesi guru dari UIN Jakarta tahun 2019. Nah, itu poin tinggi juga teman-teman ya. Teman-teman seperti itu kalau tentang praktik kerjanya. Kalau yang tentang wawancara saya balik lagi, biasanya juga akan ditanya pernah ikut organisasi apa. Kebetulan saya pernah ikut organisasi IPNU, pernah ikut Ansor, pernah juga masuk dalam pengurus NU meskipun baru tingkat ranting ya. Itu teman-teman jelaskan ya, teman-teman jelaskan. Itu teman-teman ya, semoga sepil ini walaupun tipis-tipis ya, karena durasi juga nggak bisa terlalu panjang, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ingat ya, kalau Akang atau Teteh itu guru matematika, berarti pasti akan ditanya tentang ilmu kematematikaannya. Kalau guru BK akan ditanya tentang pengalamannya jadi guru BK, juga pasti ilmu ke-BK-annya juga akan ditanya. Kalau guru fikih ya akan ditanya guru fikihnya juga, dan guru TIK ya pasti akan ditanya. Apakah akan ada praktek mengajar? Itu bisa jadi praktek mengajar kalau pewawancaranya menyuruh kita mempraktekkan mengajar, tapi ada juga yang tidak mempraktekkan mengajar, tapi lebih langsung ke tanya jawab tentang pengalaman praktik kerja teman-teman semuanya. Karena waktu saya dulu itu waktunya cuma 45 menit itu. SKB-nya cuma 45 menit untuk praktek kerja, dan saya hanya mempraktekkan cuma berapa menit. Ketika pewawancara suruh stop, saya stop. Seperti itu, enggak nyampe 20 menit, 10 menit enggak lah, cuma baru 15 menit. Cara mengajarnya bagaimana, sebentar di stop, saya stop, kemudian kita tanya jawab. Seperti itu ya teman-teman, lebih banyak tanya jawabnya. Kalau waktu itu belum ada kurikulum merdeka ya, karena lebih ke kurikulum 2013, lebih tanya KIKD dari mana, kemudian tujuan pembelajaran, cara membuatnya bagaimana, kemudian membuat alur sintak kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutupnya bagaimana. Seperti itu sih teman-teman kalau praktek kerja ya. Sedikit itu teman-teman. Semoga bermanfaat, tetap semangat selalu. Terima kasih.